Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Widya. Kali ini kita akan belajar tentang IPA ya. Sebagaimana kalian lihat di sini, saat ini Ibu sedang menggunakan media pembelajaran interaktif. Ini yang namanya Smart EduLab SMP. Nah, kali ini kita akan belajarnya menggunakan media seperti pertama, pembelajaran kelas 9 yaitu sistem reproduksi manusia. Yang pertama dibahas atau subtemanya itu tentang pembelahan sel. Bagaimana sih pembelahan sel? Maka kita akan lihat materi mengenai pembelahan sel. Kita saksikan video berikut. Nah, ini adalah sistem pencernaan manusia. Di dalamnya ada kolon atau usus besar. Terjadi kanker di dalam kolon atau usus besar. Pembelahan sel kanker tidak terkontrol karena terjadi perubahan materi genetik sel. Pada pembelahan sel, setiap bagian materi genetik yaitu kromosom dipisahkan dengan sangat teliti. Nah, selain pada manusia, tumbuhan juga mengalami pembelahan sel dalam proses pertumbuhannya, pembelahan sel di dalam pucuk tanaman. Jadi semua makhluk hidup mengalami pembelahan sel. Juga pada penciptaan manusia pertama kali, embrio, kemudian berpecah jadi sel saraf, sel kulit, sel tulang dan sebagainya. Termasuk kita manusia, sel kulit juga mengalami pembelahan. Sel kulit yang aktif membelah. Tubuh manusia, tubuh dan sel tubuh manusia telah dirancang dengan sempurna. Subhanallah ya, masya Allah, Allah sudah menciptakan semua sel di tubuh manusia ini, dia berkembang dan berpecah belah dengan sendirinya dengan sangat sempurna. Sudah Allah desain sedemikian rupa. Pembelahan sel ini terdiri dari dua bagian. Jadi caranya sel membelah diri itu ada dua cara, yaitu ada mitosis dan ada meiosis. Bagaimana itu pembelahan mitosis dan bagaimana itu pembelahan meiosis, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama-tama kita akan lihat dulu pembelahan mitosis. Nah, tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama adalah interfase. Nah, kemudian berubah menjadi profase. Materi genetiknya berubah menjadi dua bagian. Ini belum terpisah ya, masih dalam sebuah inti sel yang sama. Kemudian berubah jadi metafase. Si inti selnya udah ada dua di dalam satu sel yang sama. Materi genetiknya ini kromosom dan DNA-nya berubah menjadi sepasang-sepasang berpisah. Yang kedua adalah profase, yang ketiga adalah metafase, dan yang keempat adalah anafase. Sudah mulai mengkutub ke masing-masing inti sel. Nanti ini akan berpisah, pecah menjadi dua buah sel. Telofase, sitokinetis, dan akhirnya berubah ya. Jadi kalau metafase itu satu tahapan. Dari mulai satu sel kemudian berubah-ubah jadi dua sel. Nah, itu tadi proses pembelahan mitosis. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Meiosis pembelahannya dua kali lipat dari mitosis. Lebih cepat. Salah satunya sel kanker tadi. Kenapa sel kanker itu disebut ganas? Karena pembelahan selnya cepat, tidak terkontrol. Karena mengalami pembelahan meiosis. Jadi dalam satu sel itu terjadi metafase, juga terjadi anafase. Yang tadinya begini, satu sel berubah dengan cepat, kemudian berubah lagi jadi 4 bagian. Tahapan-tahapannya sama. Dari mulai profase, anafase, metafase sampai telofase. Tahapannya sama, hanya kecepatan dan jumlahnya yang berbeda antara mitosis dengan meiosis. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang pembelahan sel. Semua yang terjadi pada makhluk hidup, kenapa makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang, itu terjadi karena pembelahan sel. Nah, pembelahan selnya itu terjadi dengan dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis ada 4 tahapan.
yaitu profase, anafase, metafase, dan telofase. Sama, meiosis juga ada 4 tahap, hanya dalam hitungan yang gandanya. Digandakan dari meiosis. Ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.